understand. Not sure I understand. Not sure I understand. Adik-adik, jaga jarak ya. Normal ya. Sudah siap, Dek? Siap. Oke, sudah. Tunggu 30 menit ya, Dek. Saudara, vaksinasi pada anak usia 12 tahun hingga 17 Sudah makin tahun divaksin, mulai Nak. dilakukan di Kota Gimana, Makassar, Mi? Sulawesi Selatan. Ndak sakit, Ci? Ndak mual jiki tak rasa? Baik-baik jiki, Nak. Ndak demam jiki. Ibu sudah bilang tuh jangan mi dulu vaksin. Biar mi temanmu yang lain dulu yang divaksin. Nanti kenapa-kenapa, Ki, Nak. Tidak, Ji, Bu. Nggak apa-apa, Ji. Cuman sedetik, Ji, juga. Nggak sakit sama sekali. Alhamdulillah, syukur mi itu, Nak. Sedetik untuk generasi sehat. 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Saat yang ku nanti, sejak lama ku melawani di hati. Barulah kini ku mengerti, hanya kaulah satu-satunya di hati. Meskipun tabir terlambat hadir, namun engkau mengisi kembali kehidupan ini. Kasihku sangka masih banyak bunga berwarna, ternyata hanya harummu yang terbawa. Tiba saat yang ku nanti, sejak lama ku melawani di hati. Meskipun tabir terlambat hadir, namun engkau mengisi kembali kehidupan ini. Kasihku sangka masih banyak bunga berwarna, ternyata hanya harummu yang terbawa. Lepas segala arus ini yang mengganggu berdirian lagi, salahku kau yang ku kagumi di hatiku kini. Ku sangka masih banyak bunga berwarna, ternyata hanya harummu yang terbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar pendengar ya? Gongsi Facoy buat Anda yang lagi merayakan tahun baru Imlek ya di tahun ini tahun macan ya. Ya, semoga hari ini hari yang menyenangkan untuk Anda pendengar ya, dan semoga tentunya Anda bisa menikmati suasana di pagi hari ini, suasana liburan di hari ini dengan penuh kebahagiaan ya. Baik, buat saudara kita etnis Tionghoa, selamat merayakan Imlek di hari ini ya. Semoga tahun baru ini membawa kebaikan, membawa berkah bagi kita semua.
Ada Chandra Darusman dengan Kekagumanku membuka jumpa kita di Dialog Lintas Makassar pagi untuk edisi Selasa 1 Februari 2022. Kasih ku sangka masih banyak bunga berwarna ternyata hanya harummu yang terbawa. Lepas segala arus mimpi yang mengganggu pendirian lagi, tak salah tuh kau yang ku kagumi, senantiasa lahir di hatiku kini, senang kau kembali. Ku sangka masih banyak bunga berwarna, ternyata hanya harummu yang terbawa. Sangka 94,4 Pro 1 RRI Makassar ya. Dan kita bersama di Dialog Lintas Makassar pagi. Buat Anda yang ingin bergabung silakan nanti di 0821 3333 9440 ya, atau juga tentunya siaran kami bisa Anda dengarkan dan juga Anda bisa saksikan di YouTube RRI Makassar dan juga Facebook RRI Makassar. Dan saya sudah bersama dengan tokoh Tionghoa Sulawesi Selatan Bapak Yongris yang pagi hari ini sebagai narasumber kita di Dialog Lintas Makassar pagi. Selamat pagi Pak Yongris. Selamat pagi. Iya, apa kabar? Selamat tahun baru Imlek. Saya ingin ucapkan untuk semua warga Tionghoa yang merayakan. Baik, jadi Gong Si Facoy ya Pak. Pak Yongris. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai Imlek, Imlek itu apa sih Imlek itu, dan apa makna Imlek bagi warga Tionghoa Pak Yongris? Oke. Jadi tahun baru Imlek ini sebenarnya adalah perayaan sukacita yang dulu-dulunya itu adalah merupakan perayaan pergantian tahun ya, atau pergantian musim sebenarnya, di mana dari musim dingin ya di sana di Tiongkok itu dan memasuki musim semi. Jadi dengan suasana yang begitu indah ya, cuaca juga sangat bagus di sana. Nah, sampai muncullah budaya untuk merayakan atau selebrasi untuk perayaan musim semi. Jadi ini sebenarnya adalah perayaan memasuki musim semi, gitu. Nah, akhirnya berkembang menjadi perayaan untuk saling bersilaturahmi, ya, saling berkunjung, dari yang muda memberikan hormat ke yang tua memberikan doa atau restu ke yang muda. Itu Bu. Baik. Nah ini Imlek tentunya dirayakan di tahun toleransi ya. Kalau warga Tionghoa juga maknai toleransi itu seperti apa Pak Yongris di tahun ini? Ya, jadi gini Bu, salah satu nilai yang paling penting di dalam dalam pola pikir orang-orang Tionghoa itu adalah kuansi. Kuansi itu adalah relationship atau hubungan. Jadi orang Tionghoa itu bisa hidup di seluruh negara, di seluruh dunia itu karena mereka itu memang sangat mendahulukan kuansi atau relationship. Dan yang satu lagi nilai yang paling penting itu adalah Sinyong. Sinyong itu artinya kepercayaan. Baik. Nah, sehingga orang Tionghoa itu bisa ada di mana-mana. Nah, relationship itu faktor yang paling penting di sana itu adalah menghargai, respect, peduli kepada lingkungannya. Kalau dia tidak bisa melakukan hubungan yang baik dengan orang, tidak mungkin orang-orang Tionghoa itu bisa hidup di seluruh dunia, tidak mungkin mereka bisa berbisnis. Jadi kalau ada yang mengatakan orang Tionghoa ini sangat eksklusif, nggak mau bergaul, nggak mungkin. Karena kalau dia tidak bergaul, nggak mungkin bisa berbisnis. Orang yang bisa buka toko itu ya hanya orang yang punya kemampuan untuk bersosialisasi dengan baik, melayani pembelinya dengan baik, dan punya hubungan dengan orang lain. Dan satu juga yang paling penting tadi, kepercayaan. Nah, toleransi itu adalah salah satu wujud dari
bentuk hubungan relationship dengan sesama kita, walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya. Nah, itulah sebenarnya orang-orang Tionghoa sebenarnya tidak begitu asing dengan toleransi itu. Karena di dalam kuansi atau relationship itu sudah merupakan hal yang harus mutlak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Demikian, Bu. Ya, ini memang menarik kalau kita berbicara mengenai toleransi tersebut. Nah, di beberapa tahun belakangan ini, apalagi di era reformasi, bagaimana hubungan toleransi ini khususnya ya masyarakat pribumi dan non pribumi yang terjalin saat ini, Pak Youngris? Ya, kita tahu bahwa sebenarnya di zaman Orde Lama ya tahun 65 ke bawah itu hubungan sosial orang-orang Tionghoa ya dengan etnis lokal lainnya itu sangat baik sekali. Sehingga tidak jarang kita lihat banyak sekali musisi ya atau tentara ataukah orang-orang yang bekerja di pemerintahan itu di zaman Orde Lama itu sangat banyak. Gitu. Mereka berbaur dengan ya sangat alamiah sekali sebenarnya. Nah, peristiwa itu muncul mulai di tahun 65 ya. Tahun 65, 66 di situ. Nah, disitulah banyak kebijakan-kebijakan politis dari orang-orang yang dari pemerintahan pada saat itu. Nah, mulai melakukan pembatasan atau diskriminasi terhadap orang-orang Tionghoa sehingga muncul pada saat itu Inpres Instruksi Presiden nomor 14 tahun 67 itu yang melarang orang Tionghoa itu melaksanakan budayanya. Dia dilakukan penggantian nama, huruf Mandarin dilarang, pelaksanaan budaya dilarang, barongsai dilarang, Imlek juga dilarang dilakukan di tempat umum. Semua perayaan-perayaan yang bersifat budaya orang Tionghoa itu dilarang. Nah, disitulah muncul tragedi budaya sebenarnya, di mana akhirnya ya terjadi stigmatisasi terhadap orang Tionghoa ya, karena pelarangan itu membuat masyarakat melihat ini jelek sekali. Nah, masuk di era reformasi, Gus Dur mencabut instruksi Presiden nomor 14 itu, membuat semua regulasi-regulasi atau kebijakan-kebijakan pemerintahan yang bersifat diskriminatif itu mulai dicabut. Dulu orang-orang Tionghoa hanya bisa masuk dagang, dilarang masuk tentara, dilarang masuk jadi PNS, dilarang jadi di pegawai-pegawai publik. Nah, setelah Gus Dur ini mencabut itu, nah semua mulai terjadilah pembauran kembali. Tetapi ya struktur masyarakat yang sudah mulai terganggu ini untuk memperbaikinya kembali tentu tidak butuh 1-2 tahun. Kita lihat selama 30-an tahun ini pun ya kita masih tetap berusaha agar interaksi sosial, interaksi budaya ini bisa semakin bisa kembali normal kembali seperti di zaman Orde Lama, bahkan kalau kita bisa mengharapkannya lebih bagus lagi sekarang. Nah, sekarang ini kita lihat hubungan sosial sudah semakin bagus, juga bukan hanya dalam sosial masyarakat, tetapi di pemerintahan juga orang-orang Tionghoa sudah mulai masuk, mengabdikan diri di negara, di tentara, di kepolisian sudah mulai banyak orang-orang Tionghoa. Nah, ini ruang-ruang yang sudah terbuka ini kami yakin ini bisa menjadi kesempatan yang sangat baik kembali untuk memperbaiki kembali hubungan antara orang Tionghoa dengan etnis-etnis lokal yang ada. Itu, Bu. Kami sangat berharap sekali ini, tapi ya kita nggak bisa membiarkan ini berjalan begitu saja, tapi memang harus diupayakan, didorong, dan ya harus ada usaha untuk memang lebih mempercepat gitu. Gitu, Bu. Baik. Nah, ini kan tentunya juga kita melihat ya, kalau Anda tadi mengatakan bahwa warga Tionghoa dulu diklaim sebagai orang yang eksklusif. Nah, kita juga masih melihat bahwa di rumah-rumah warga Tionghoa ini juga masih banyak di palang besi yang tinggi seperti itu. Nah, ini kok nggak hilang-hilang, padahal kan stigma negatif itu berangsur menghilang juga saat ini. Betul. Jadi secara psikologis sebenarnya baik orang lokal dan juga orang-orang Tionghoa itu
ya secara psikologis itu masih punya asumsi-asumsi atau trauma-trauma masa lalu. Baik. Gitu. Nah, jadi gini, kenapa sih sebenarnya orang-orang Tionghoa itu harus bikin pintu berdobel-dobel, jendelanya berlapis-lapis juga pakai tralis. Sebenarnya ini kan biaya. Orang Tionghoa itu dikenal sebagai orang yang hemat. Baik. Sebenarnya itu tidak sesuai dengan prinsip hidup mereka, itu harus dibuatkan boros sekali dalam hal pengamanan. Tetapi secara psikologis itu merasa tidak secara psikologis atau mungkin dari pengalaman-pengalaman lalu itu merasa sangat tidak aman sekali, sehingga kalau ada apa-apa sedikit terjadi gejolak sosial, nah selalu Tionghoa masih jadi sasaran, sehingga mereka itu ya membuat benteng seperti itu, membuat perlindungan seperti itu. Tapi bukan hanya itu, Bu. Baik. Kalau kita lihat kehidupan kita juga, orang-orang Bugis Makassar misalnya di Papua misalnya, itu di tempat-tempat yang sering sekali mendapat perlakuan-perlakuan yang kurang begitu bagus, itu juga terpaksa harus bikin seperti itu. Ya, jadi ini merupakan contoh, ini merupakan tanda juga ya, indikator bahwa ya secara psikologis itu ya memang masih ada yang harus kita perbaiki. Baik. Nah, ini mudah-mudahan berjalan seiring waktu ini ya sudah muncul saling percaya dalam masyarakat kita, membuat orang-orang ini bisa hidup lebih aman, sehingga tidak perlu lagi membuang terlalu banyak biaya untuk membuat pintu yang lebih pagar yang tinggi, jendela yang sampai berlapis-lapis gitu. Baik. Nah, ini tantangan-tantangan yang dihadapi oleh warga Tionghoa ya. Nah, dari tahun ke tahun, apakah Anda merasa bahwa stigma-stigma negatif yang terbangun sebelum era reformasi ini sudah berangsur menghilang seperti itu, Pak Yonggris? Oh iya, sangat. Sangat banyak terjadi perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan di dalam masyarakat kita, khususnya bagaimana pandangan orang-orang Tionghoa yang kadang sangat takut, misalnya sangat agak menutup diri terhadap orang lokal, dan juga etnis Bugis Makassar atau Raja misalnya, yang juga selama ini masih memegang stigma-stigma negatif, itu sudah banyak yang berubah dengan pergaulan. Jadi sebenarnya intinya, Bu, itu adalah di komunikasi dan interaksi sosial. Kalau banyak terjadi perubahan-perubahan itu dari interaksi sosial atau komunikasi yang terjalin. Banyak sekali saya mendengar dari orang-orang teman-teman yang Bugis Makassar itu, mereka bilang, wah, setelah saya bergaul ini ternyata orang Tionghoa itu tidak seperti yang saya dengar selama ini di masyarakat. Ternyata orangnya juga ya baik-baik, dan memang orang Tionghoa juga itu manusia, Bu. Manusia yang punya punya cinta kasih, orangnya juga punya kepedulian, ingin juga merasa aman, ingin juga bisa diterima oleh masyarakat. Ya, saya kira sifat manusia itu hampir di dunia ini ya, saya kira semua sama lah, ingin mendapat penerimaan ya dari lingkungannya. Baik. Itu, Bu. Dan ini kita bisa rasakan sekali bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi, dan kita semua punya tugas untuk memperbaiki kondisi ini, Bu. Iya. Nah, Pak Yonggris, tadi kan kita sudah berbicara mengenai perubahan-perubahan tersebut. Nah, kira-kira apa yang masih kurang yang dirasakan oleh etnis Tionghoa saat ini hidup di Sulawesi Selatan atau umumnya di Indonesia yang belum bisa diraih oleh etnis Tionghoa, khususnya dari pelayanan publik ataupun juga ruang-ruang yang politik dan sebagainya, Pak Yonggris? Ya. Kalau secara regulasi kebijakan pemerintah sudah tidak ada diskriminasi, sudah terbuka semua. Orang Tionghoa itu bisa masuk ke bidang apapun, bisnis apapun, itu sudah terbuka. Nah, yang menjadi masalah terbesar kita itu sebenarnya masih adalah stigmatisasi atau asumsi-asumsi negatif yang masih tersimpan di dalam pikiran, dalam benak masyarakat. Ini karena dalam banyak kegiatan, dalam banyak hubungan, sebenarnya kita ini sebenarnya banyak sekali dibentuk oleh asumsi-asumsi, bukan oleh kenyataan. Kadang-kadang belum kita berkomunikasi dengan orang, kita tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah ketemu orangnya, tapi sudah punya asumsi. Oh, ini orangnya nggak baik, ini orangnya misalnya jangan dipercaya gitu. Nah, itu jadi masalah terbesar kita itu adalah asumsi-asumsi yang ada di dalam pikiran kita, yang merupakan warisan dari masyarakat, warisan dari masa lalu yang sebenarnya sekarang ini sudah sangat berubah.
Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, kita harus memperbaiki atau menjalin kembali komunikasi. Apalagi sekarang ini, di zaman IT seperti ini, ada komunikasi yang sangat murah, sangat efisien, sangat efektif sekali. Nah, ini semua saya yakin sekali kita akan, dengan kita menggunakan dengan baik ini, maka kita akan bisa lebih saling mengenal dan bisa berinteraksi dengan baik. Nah, satu hal juga yang sangat sebenarnya ini sangat mengganggu sekali. Ini semua kita biasa lihat di medsos. Bagaimana kita harus sangat berhati-hati sekali bagaimana pertarungan negara-negara di dunia atau antara Amerika dengan China misalnya, atau antara negara Asia dengan negara Barat gitu ya, Timur dan Barat, atau negara-negara yang sekarang ini saling bersaing untuk menguasai dunia. Ini kadang-kadang mereka melakukan proxy war atau melakukan promosi-promosi gitu, atau menjelek-jelekkan satu negara. Nah, itu yang kita sangat berhati-hati sekali. Kita harus bisa membedakan ya, dan mencari info-info yang benar. Sekarang ini memang kita bisa dapat info dengan cepat ya melalui WhatsApp kita atau melalui media sosial. Tapi kita harus punya kemampuan untuk memverifikasi data itu, memvalidasi semua data-data, info-info yang kita terima. Jangan sampai kita termakan dengan berita-berita yang sebenarnya kepentingannya negara lain, kepentingannya orang lain, gitu. Nah, ini, dan kita harus bisa membedakan mana negara Cina atau negara Tiongkok dengan mana orang Tionghoa di Indonesia. Itu sangat berbeda sekali. Warga negara Cina yang ada di Tiongkok itu dengan warga negara Indonesia, orang-orang warga negara Indonesia yang Tionghoa itu orang Indonesia. Gitu. Jadi yang ada di Indonesia saat ini itu adalah warga Tionghoa, orang Indonesia. Dia warga Tionghoa tapi 100% Indonesia. Baik. Gitu. Iya. Gitu, Bu. Nah, itu yang harus kita bisa bedakan, Bu. Jadi semua pekerja-pekerja asing misalnya dari Cina datang ke sini, ya dia warga negara asing, ya dia sama saja dengan orang Jepang yang datang bekerja di sini, orang Amerika yang bekerja, orang apa ya, mereka suatu saat kalau ada masalah misalnya ditanganilah secara warga negara asing itu, Bu. Baik. Gitu, jadi tidak bisa dikait-kaitkan gitu. Terima kasih. Iya, nah Imlek tahun ini ya adalah Imlek yang diselenggarakan di masa pandemi COVID-19, dan ini seperti apa perayaan Imlek yang dirayakan di hari ini meski masih dalam kondisi COVID-19, Pak? Apakah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, Pak Yongris? Ya. Imlek ini adalah perayaan yang mengandung nilai-nilai keluarga, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai kebangsaan sebenarnya. Nah, walaupun di masa pandemi, ya tentu Imlek ini harus tetap dilaksanakan, tetapi karena suasananya dalam masa pandemi ini, tentu semua orang ingin mencari selamat. Imlek itu hari sukacita, Bu. Jangan sampai perayaan sukacita itu malah membawa bencana, kesengsaraan untuk orang lain. Nah, itu yang paling penting. Oleh sebab itu, sesuai dengan instruksi Kementerian Agama yang keluar beberapa minggu lalu, itu menginstruksikan kepada seluruh warga Tionghoa yang merayakan, seluruh umat Buddha, umat Konghucu, semua tempat-tempat ibadah, kelenteng, wihara itu untuk melakukan prokes yang ketat. Nah, ada dua yang dilakukan. Yang pertama, harus jaga jumlah. Jadi dalam ibadah dibatasi jumlahnya, jangan sampai lebih dari 50%, jangan padat gitu. Lalu waktu juga dibatasi, jangan sampai bukanya itu terlalu larut gitu ya, larut malam. Nah, di Makassar sendiri kalau kita lihat kemarin itu kelenteng-kelenteng buka seperti biasa, pembatasan jumlah, lalu pembatasan waktu, jam 4, jam 5 itu sudah kelenteng udah tutup. Nah, hari ini juga, di hari pertama Imlek, orang-orang datang beribadah untuk menyatakan rasa syukur atas tahun yang sudah dilewati, dan juga mempunyai harapan untuk tahun yang lebih bagus untuk di tahun macan ini. Nah, mereka datang beribadah di hari di wihara atau di kelenteng. Nah, tapi juga dibatasin waktu. Kelenteng-kelenteng ini mungkin buka sampai jam 1, jam 2 sudah tutup. Baik. Gitu. Jadi walaupun di masa pandemi, Bu, Imlek tetap jalan,
silaturahmi juga tetap jalan walaupun lewat online. Di Makassar tanggal 5 Februari nanti, itu juga dia lakukan Imlek bersama, itu jam 4 sampai jam 6, tapi secara virtual. Baik, Gitu. ya. Nah, itu Bu. Nah, ini juga Imlek itu bukan hanya dirasakan oleh warga Tionghoa, tapi masyarakat pribumi juga sudah sangat-sangat fasih dengan kata-kata gongsi, facoy. Kita merayakan Imlek seperti itu. Nah, ini sudah menjadi akulturasi budaya ya, Pak Yongris. Kalau kita ngomong budaya ya, ini budaya yang ada dalam tradisi Imlek itu apa saja sih, Pak Yongris? Ya, betul, sangat menarik sekali. Sebenarnya Imlek ini kan perayaan budaya sebenarnya ya, yang sudah dilakukan 4.000 tahunan ini sebenarnya. Nah, kalau kita melihat perayaan Imlek di setiap negara itu berbeda-beda, khususnya di Indonesia dan juga di Sulawesi Selatan. Nah, bedanya apa? Di sini itu perayaan Imlek itu sudah beralkulturasi dengan budaya-budaya lokal. Kalau kita lihat selama Imlek ini banyak kegiatan-kegiatan itu sebenarnya yang kita tidak temukan di negara asalnya di Tiongkok, tetapi sudah dilakukan oleh orang-orang di Makassar. Contoh ya, ada beberapa keluarga yang di Sulawesi Selatan ini setiap kali Imlek itu mereka memanggil ustadz datang ke rumahnya ya, menyambut Imlek ya. Kemarin mereka sembahyang gitu di rumah, dan kalau kita lihat mereka sembahyang itu sembahyang seperti etnis lokal, etnis Bugis Makassar, pakai pisang ya, pakai kelapa, pakai gula merah gitu. Mereka panggil ustaz untuk berdoa, lalu mereka juga bersembahyang untuk leluhur di situ. Nah, itu tidak ditemukan di tempat lain. Nah, begitu juga misalnya dalam budaya Imlek ini kan dikenal banyak simbol-simbol ya. Misalnya kalau kita lihat setiap kali kita berkunjung atau ada upacara sembahyangan di masa Imlek ini, ada jeruk, simbol dari rezeki, ada apel, itu simbol dari ketentraman, keamanan gitu. Ada tebu yang sering dipasang di pintu rumah, ya, itu simbol dari harapan yang manis-manis lah, yang baik-baik yang masuk ke rumah. Jadi ini simbol-simbol semua. Nah, kalau kita berkunjung ke rumah orang-orang Tionghoa, makanannya pun juga sudah beralkulturasi. Baik. Jadi ya begitu kita datang, mungkin yang disediakan apa? Palu basah, makanan coto, ada burasa juga, ada ketupat. Nah, ini yang tidak ditemukan di tempat-tempat lain, gitu. Nah, inilah sebenarnya kekayaan, salah satu kekayaan budaya bangsa kita yang memang sangat-sangat membanggakan kita. Jadi, alkulturasi budaya juga ini merupakan salah satu cara agar antar etnis yang berbeda itu bisa saling menerima dan saling bertoleransi. Termasuk barongsai. Barongsai di sini, saya ketua Barongsai Sulawesi Selatan, Federasi Olahraga Barongsai Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan ini, banyak sekali atlet-atlet kita itu lintas etnis. Ada orang Bugis, ada orang Makassar, orang Sorajanya, gitu. Dan mereka bisa berbaur di dalam budaya barongsai itu, dan juga barongsai sudah menjadi cabang olahraga ya, gitu. Dan inilah bagusnya ya, budaya Indonesia yang sudah beralkulturasi membentuk budaya-budaya khas Indonesia. Baik. Nah, ini memang menarik bahwa ternyata Imlek ini sudah bukan miliknya warga Tionghoa ya, tapi milik kita semua, warga pribumi dan juga non pribumi. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya kita menemukan bahwa titik temu kita adalah semua bersaudara, pendengar ya. Jadi tidak ada sekat-sekat lagi, tidak ada stigma-stigma lagi di antara kita masyarakat pribumi dan juga non pribumi. Nah, Pak Yongris, saya juga tertarik ini mengetahui budaya-budaya Tionghoa, seperti misalnya ada kue keranjang ya. Terus mie panjang, katanya ini kalau dimakan panjang umur gitu. Ini sebenarnya simbolisasi apa itu yang juga ada, yang khas, yang selalu ada di warga Tionghoa pada perayaan Imlek. Ya, baik Bu. Jadi memang sebuah budaya yang sudah beribu-ribu tahun, yang sangat lama itu akhirnya bertransformasi dalam bentuk simbol-simbol sebenarnya. Nah, yang paling penting kita pahami sebenarnya di semua simbol itu maknanya apa. Nah, itu yang paling penting. Nah, contoh misalnya kue keranjang. Kue keranjang itu yang orang di sini bilang dodol Cina. Dodol itu Cina, dipakai ya, dodol Cina ya. Bentuknya bulat seperti itu, warnanya coklat gitu, lalu biasa digoreng, dimakan.
Nah, itu sudah dipakai sebenarnya, itu makanan khas orang-orang Tionghoa. Dan kalau kita lihat sebenarnya itu juga sudah beralkulturasi gitu. Kalau kita lihat di Tiongkok itu dengan di sini ya rasanya sudah beda. Kadang-kadang juga cara olahnya juga sudah beda. Nah, dan yang menarik bahwa dalam semua seperti dodol Cina atau mie misalnya ya. Tadi Ibu bilang mie itu kalau kita semua di perayaan-perayaan yang sukacita ya termasuk di Imlek ini kadang orang kalau makan bersama itu selalu pasti ada mie-nya. Mie itu juga simbol panjang umur gitu. Baik. Nah, dodol ini yang tadi saya sebut dodol Cina itu dipakai mulai 1 bulan lalu pada saat ada sembayangan dewa dapur, itu diberikanlah dodol Cina. Sebenarnya itu dodol Cina itu rasanya manis sekali ya, dan juga kita berharap bahwa apa yang kita persembahkan kepada alam semesta ini ya, kepada para leluhur kita, itu kita ingin memberikan sebenarnya yang baik-baik ke mereka dalam bentuk yang harapan yang manis buat mereka. Semoga semua alam kehidupan kita ini bisa berbahagia. Juga apa yang istilah manis ini kan bisa manis budi, ya, bisa manis rezekinya, bisa manis dalam segala hal yang baik-baik. Itu simbol dari dodol Cina itu. Baik. Dan banyak sekali Bu, simbol lampion kita lihat. Lampion itu simbol penerang hati, simbol kita sangat berharap dengan menyalakan lampion itu berharap bahwa tahun 2022 tahun macan ini perjalanan hidup kita itu selalu diterangi dengan nilai-nilai kebaikan, kebenaran. Baik. Itu, Bu. Iya. Nah, saya juga tertarik ya kalau kita jalan-jalan di kawasan pecinan, Pak Yongris, kemudian ada kelenteng ya. Di Jalan Sulawesi itu kelentengnya ada beberapa gitu ya jumlahnya. Ada 3, kelenteng Sianma, kemudian Ibu Agung Bahari, Ibu Agung dan Bahari, kelenteng Kuangkong. Nah, apakah seluruh kelenteng ini bagi warga Tionghoa khususnya perayaan Imlek ini semuanya dijadikan tempat beribadah? Artinya ketika kita sudah masuk di kelenteng Sianma gitu, masuk lagi di kelenteng Kuangkong atau masuk lagi nantinya ke kelenteng Ibu Agung Bahari. Apakah seperti itu, Pak Yongris? Baik, Bu. Ini pertanyaan menarik, Bu. Jadi gini, saya ingin menyampaikan ke seluruh pendengar RRI ya, bahwa sebenarnya orang Tionghoa itu juga sangat plural sekali. Memang etnisnya Tionghoa, tetapi sub etnisnya itu banyak. Ada orang Kanton, orang Hokkien, ya, orang Ke, orang Teochew, orang macam-macam. Orang Hokkien pun masih ada lagi sub etnisnya. Ada orang yang dari mana gitu. Jadi orang Tionghoa itu juga sangat plural dalam etnis ya. Dalam budaya juga. Lalu agamanya, Bu. Orang Tionghoa sekarang ya sudah sebagian besar banyak yang Kristen, Katolik, Islam gitu. Ada juga yang Konghucu, ada juga yang beragama Buddha. Jadi mereka ini sekarang sangat plural juga di dalam keyakinan. Nah, yang bisa ke kelenteng, yang sering ke kelenteng itu adalah tentu kita tahu bahwa orang-orang yang beragama Buddha atau beragama Konghucu, itu yang banyak berkunjung ke kelenteng-kelenteng gitu. Jadi yang Kristen juga melakukan Imlek seperti hari ini. Di gereja-gereja ada yang merayakan misa Imlek, bahkan ada juga melakukan misalnya kebaktian Cap Gome nanti. Jadi di mana komunitas-komunitas Tionghoa ada, mereka bisa memaknai Imlek itu sesuai agama yang diyakini oleh mereka, termasuk umat Islam. Umat Islam yang Tionghoa juga hari ini walaupun mereka tidak ke kelenteng, mereka juga tetap merayakan, mereka berkunjung dari rumah ke rumah, dan mereka juga mungkin berdoa sesuai dengan agamanya, juga mengharapkan tahun 2022 ini menjadi tahun yang baik untuk mereka. Jadi Imlek ini adalah perayaan budaya yang bisa dimaknai dengan berbagai keyakinan, berbagai cara. Gitu, Bu. Baik. Nah, Pak Yongris terakhir ini ya. Nah, apakah perayaan Cap Gome berarti 15 hari setelah Imlek ya, Cap Gome ini
akan dirayakan secara meriah ya ini para dewa dewi di Arak seperti itu Pak Yongris di tahun 2022 ini atau seperti apa masih tetap sama di tahun yang lalu? Ya, sejak tahun 2000 memang kita adakan prosesi budaya Nusantara namanya, prosesi budaya Nusantara dalam rangka Cap Gome. Nah, itu sejak tahun 2000. Tetapi selama masa pandemi ini ada kegiatan-kegiatan publik yang bersifat arak-arakan atau bersifat perayaan-perayaan yang di tempat-tempat umum seperti misalnya Cap Gome, malam Cap Gome itu kita tidak adakan. Sebab itu memang sangat berisiko sekali. Itu kan puluhan ribu orang ikut dalam kegiatan itu, dan kalau di masa pandemi diadakan itu bisa sangat berisiko sekali. Oleh sebab itu kegiatan yang bersifat publik seperti itu kita tidak adakan. Kegiatan-kegiatan lebih banyak sekarang ini yang di tempat-tempat yang bisa dikontrol, seperti misalnya di mal-mal, ya, ada pertunjukan barongsai di sana. Nah itu juga saya lihat beberapa hari ini dilakukan di beberapa mal itu, mereka lakukan dengan pengawasan yang cukup ketat, ya, harus pakai masker, jaga jarak di situ sambil menonton pertunjukan barongsai. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat massal untuk selama 2 tahun ini ya kita tidak adakan, Bu. Kita sangat lebih mementingkan keselamatan, ya, daripada sekedar sukacita kebahagiaan. Baik. Ya, Pak Yongris, yang terakhir mungkin ada hal yang ingin disampaikan, silahkan Pak Yongris. Ya, tahun baru Imlek tahun ini kita mengambil tema cinta kasih dalam kebinekaan. Kami sangat berharap sekali seluruh warga Tionghoa dan juga etnis-etnis yang ada, etnis lokal yang ada, Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, itu bisa memanfaatkan kesempatan Imlek ini sebagai ajang silaturahmi dan untuk memperbaiki kembali jalinan persaudaraan di antara kita. Imlek ini merupakan saat yang sangat tepat sekali untuk memperbaiki hubungan yang rusak atau yang pernah rusak, atau hubungan yang sama sekali belum ada. Nah, itu kita jalin kembali di saat Imlek ini merupakan saat yang sangat tepat sekali. Dan saya sangat berharap sekali hari ini kita bisa tetap melakukan silaturahmi secara internal keluarga, ya, kita lakukan rasa bakti, kita bisa implementasikan bakti kita kepada orang tua kita, kepada leluhur kita memberikan hormat, ya, kepada keluarga yang lebih tua, dan juga orang tua memberikan restu doa kepada anak-anaknya. Angpau itu adalah wujud dari doa, ya, harapan, kebahagiaan, panjang usia, sehat, sukses untuk orang yang diberikan angpau. Nah, sangat penting sekali Imlek ini kita tetap menjaga protokol kesehatan agar kita bisa merayakan dengan penuh sukacita sampai di masa Cap Gome. Dan di setiap kegiatan-kegiatan online silakan bisa diikuti. Ada satu kegiatan yang sangat bagus tanggal 5 itu jam 10 sampai jam 1 kita adakan dialog budaya. Itu bisa dilihat di YouTube-nya Permabudi. Itu dengan tema Gus Dur dan Imlek, kita ingin menggali nilai-nilai toleransi dari presiden keempat kita ini yang mungkin sangat relevan sekali di dalam kehidupan berbangsa bernegara kita saat ini, khususnya dalam menjalin kembali tali persaudaraan dan hidup lebih inklusif, ya, bisa terbuka untuk siapa saja. Baik. Saya ingin ucapkan selamat tahun baru Imlek. Semoga di tahun macan air ini kita semua makin bersemangat, makin bergeliat, baik dalam usaha, bisnis, karier, dalam semua perjuangan meraih cita-cita kita, dan mudah-mudahan kita semua sehat, sentosa, ya, makmur, bahagia. Baik. Gongsi Facai. Berbahagia. Baik, terima kasih Pak Yongris sudah bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu dan sukses selalu Pak Yongris bersama keluarga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, ya, tadi sudah bersama dengan Bapak Yongris, tokoh Tionghoa Sulawesi Selatan, ya, memaparkan berbagai budaya-budaya, akulturasi budaya
warga Tionghoa yang dirayakan pada hari raya Imlek ini. Ya, semoga toleransi kita terus berjalan dengan baik saat ini bersama dengan masyarakat non pribumi ya, untuk menciptakan suasana persaudaraan yang lebih baik lagi. Saya Dani mengucapkan terima kasih buat Payung Riz dan juga buat Anda pendengar. Masih kita akan mengupas mengenai Imlek di tengah tahun toleransi ini. Tetaplah bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar. Laras hati berkelana, iris janji menghuni bisikan memacu hasrat, desir-desir mimpi, isyaratkan legit dunia. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Segala santun yang kau endap di jiwaku tak terisap dulu. Kini kecapkan sesalku, anyaman cintamu terkoyak buram mataku. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Laras hati, alirkan diri kembali, membujur tubuhku, sejuk pangkuan dirimu. Tak ingin terbungkus penyesalan. Puing-puing janjiku ku pugar kembali untukmu. Segala denyut nadi memanggil, kamulah satu-satunya. Kamulah satu-satunya. Kamulah satu-satunya. Kamulah satu-satunya. Maafkanlah aku selama ini. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Puing-puing janjiku ku pugar kembali untukmu. Segala denyut nadi memanggil, kamulah satu-satunya. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Puing-puing janjiku ku pugar kembali untukmu. Segala denyut nadi memanggil, kamulah satu-satunya. Check that. Budi, ku usap rokok lagi. Kenapa Tono?
Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak? Saya cuma isap rokok 1 batang saja Mo, biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Gue paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul. Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau dalam 1 batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Iya kah? Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu. Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah. Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Iya, dan terima kasih buat Anda pendengar yang masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar untuk edisi hari ini ya. Buat yang lagi merayakan Imlek di hari ini, ya selamat tahun baru Imlek. Dan apa yang tadi kami perbincangkan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk Anda di hari ini. Dan akhirnya saya Dani pamit undur diri ya untuk kebersamaan kita di Dialog Lintas Makassar pagi edisi 1 Februari 2022. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.